Nah, jadi di video saya kali ini saya mau ngebahas lagi seputaran headset ya teman-teman. Cuman kali ini saya pengen ngebandingkan fungsi dari kedua headset ini teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat ini ada dua jenis headset ya. Yang satunya ini headset Bluetooth. Seperti ini tampilannya, dengan mereknya ini adalah Soundcore R50 INC ya teman-teman. Nah, jadi cara pemakaiannya itu pasti teman-teman tahu lah ya. Jadi dia kayak gini ya. Untuk headsetnya itu menggunakan Bluetooth. Dia bentuknya kayak earphone begini ya teman-teman. Oke, nanti kita bahas ya di video kali ini. Ini Soundcore R50 INC. Sedangkan yang satunya ini adalah headset juga teman-teman. Cuman dia masih menggunakan kabel seperti ini. Dia merek dari ini YBL ya teman-teman. Nanti kalau misalnya teman-teman berminat dengan headset ini, nanti saya coba carikan linknya, saya taruh di sini ya. Kalau saya dapat link penjualannya, silahkan dicek aja teman-teman. Ini bagus banget ya, saya pakai ini sudah lumayan lama untuk duanya ini, dan semuanya ini ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing ya teman-teman. Kalau yang seperti teman-teman lihat kan biasanya kalau headset Bluetooth itu kan lebih praktis ya, dan di kondisi sekarang seperti ini sudah pakai Bluetooth ya, nggak pakai kabel-kabel lagi. Cuman dalam pemakaiannya juga pasti ada kekurangan dan kelebihannya juga teman-teman, dibandingkan headset yang masih menggunakan kabel gini. Jadi kira-kira apa aja nanti kita langsung bahas di video kali ini ya teman-teman. Oke, yang pertama langsung kita membandingkan aja ya dari keduanya ini. Kalau secara fungsionalnya itu memang kelebihannya sudah pasti ya teman-teman, pasti tahu ini headset Bluetooth begini lebih praktis dan mudah dibawa-bawa, mudah disimpan, mudah juga dipakai teman-teman. Bisa di semua di semua situasi ya, misalnya dalam perjalanan, misalnya di rumah juga sambil baring-baring sambil tidur, ini nggak bakalan ribet gitu ya dalam pemakaiannya. Sedangkan kalau yang ini cuman di waktu-waktu tertentu aja ya ini bisa dipakai. Misalnya kalau teman-teman lagi main game gitu ya teman-teman, lagi main game dan teman-teman itu butuh streaming atau live streaming gitu ya. Nah, kalau yang kayak gini ini lebih unggul dari ini teman-teman, karena dia ini kan memang nggak ada delay sama sekali ya, nggak ada delay sama sekali. Selain itu dia nggak menggunakan Bluetooth. Jadi misalnya teman-teman main game online, dia itu nggak mengganggu gamenya, nggak bisa bikin lag gitu ya, karena dia kan nggak pakai Bluetooth teman-teman, langsung colok di handphone gitu ya ini kabelnya. Jadi dia nggak mengganggu nggak mengganggu sinyal. Kalau teman-teman pakai yang ini, kita kan otomatis pakai Bluetooth ya. Nah, Bluetooth itu bisa mengganggu kenyamanan main game ya. Dia bisa bikin nge-lag, bisa bikin cepat panas handphonenya ya. Terus dia juga bisa bikin ya patah-patah gitu grafiknya teman-teman. Kalau pakai Bluetooth ya pasti ada mengganggu gitu teman-teman di sinyalnya. Sedangkan gini aman ya. Nah, seperti itu. Terus yang ini juga walaupun dia sudah ada fitur gaming mode-nya ya, yang katanya bisa mengurangi delay ya dalam bermain game, terutama waktu bermain game-game tembak-tembakan ya kayak PUBG Mobile itu. Ini tuh masih ada delay teman-teman, masih ada delay. Saya sudah cobain, walaupun dia mungkin katanya sudah minim delay ya, cuman masih ada, tetap ada masih guys. Misalnya kalau teman-teman sentuh gini kan, kalau mau nembak gitu, sudah disentuh gini baru tembaknya itu telat dikit gitu, kayak delay gitu ya. Ini masih terasa teman-teman. Sedangkan ini tuh aman banget, jadi memang sesuai banget ya kalau kita pencet gini, tas gitu ya, sama gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman main-main game itu pastinya harus beli yang headset
seperti ini ya. Ini bisa dipakai main game, bisa dipakai juga untuk dengerin lagu, karena ini sudah stereo, sudah ngebass banget. Ini keren banget bassnya teman-teman. Nah terus yang kekurangannya ini kan dia untuk ininya kan lebih kecil. Kalau yang kayak gini kan dia untuk soundnya itu kan dia minimalis ya, kecil. Memang ngebass, ini sama-sama juga ngebass teman-teman. Ini memang keunggulannya kan Soundcore R50 INC ini, dia selain sudah NC atau noise cancelling ya, dia juga sudah ngebass banget teman-teman. Cuman ngebassnya ini masih lebih terasa bassnya teman-teman. Ini pokoknya ini keren banget ya. Itu kelebihannya headset kalau yang pakai dia punya anunya ini untuk ke telinga ini besar ya. Terus ini kan yang di dalam ini kan dia punya sound itu dia lebih gede teman-teman, kayak begini kan nih. Jadi full gitu, kayak suaranya itu memang maksimal banget ya. Untuk bassnya juga lebih terasa banget dibandingkan yang TWS kayak gini teman-teman. Nah itu yang jadi kelebihan dari yang seperti ini teman-teman, karena dia bisa bawa sound gede ya di sininya ke telinganya ini. Itu lebih bagus ini kalau soal dengerin lagu, lebih maksimal ya. Walaupun ini juga keren banget sih, keren juga ini teman-teman. Selain itu tadi kan yang beberapa situasi dia lebih unggul ya teman-teman. Cuman kalau dalam perjalanan ini nggak bisa praktis gitu teman-teman kalau di bawah-bawah. Nah mungkin kan teman-teman misalnya di jalan, misalnya dalam perjalanan di mobil gitu kan, mau keluarin lagi barang sebesar gini kan lumayan nih teman-teman, lumayan ribetnya gitu kan. Nanti kalau mau nyimpan lagi gimana, sedangkan ini kan cukup ditaruh di kantong aja. Misalnya ada bajunya teman-teman, ada kantongnya, tinggal ditaruh aja di kantong, baru dipakai earphone-nya ya teman-teman. Teman-teman bisa ngangkat telepon langsung dari sini, bisa play musik dari sini, tinggal di setel di aplikasinya. Nah ini keunggulan lain daripada ini tuh karena dia sudah Bluetooth ya, sudah koneksi langsung ke HP. Dia punya aplikasi sendiri teman-teman, dan untuk aplikasinya itu dia bisa custom sendiri untuk jenis lagunya. Kalau teman-teman mau pilih genre lagu apa gitu, pop, rock dan lain-lain gitu ya teman-teman. Kemudian dia punya 22 preset equalizer ya, tinggal dipilih-pilih yang seperti saya bilang tadi untuk pemilihannya. Sedangkan ini kan apa yang sudah ada di sininya dari pabrik, yaitu sudah nggak bakalan bisa kita otak-atik lagi ya, tinggal pakai aja gitu, tinggal pakai colok ke handphone gitu. Tapi secara kualitas suaranya itu sudah maksimal banget sih menurut saya. Walaupun tidak di setel-setel, kayaknya memang keunggulan headset yang begini tuh kayaknya dia memang sudah maksimalkan ya dari pertama gitu. Sudah bagus gitu teman-teman, untuk suaranya nggak perlu lagi di setel-setel. Cuman kalau yang saya sebel juga ya, ini tuh dia ini selama saya pakai ini sudah 3 kali update firmware ya teman-teman. Dan setiap dia update firmware itu dia berubah-berubah guys suaranya. Saya nggak tahu nih, ini yang terakhir update firmware ini suara bassnya itu semakin disesuaikan, jadi kayak diturunin gitu teman-teman. Dari pertama kali saya beli ya, waktu ini pertama kali saya beli itu bassnya memang apa ya, orang bilang itu ngebum banget ya untuk bassnya gitu. Tapi sekarang kayaknya sudah diturun-turunin deh. Katanya kan banyak yang apa ya, komplain gitu ya, katanya bassnya ini terlalu berlebihan. Mungkin dari soundcore-nya dia turunin gitu, dia tanggapi gitu. Cuman kalau bagi orang yang pencinta bass itu rasanya kurang gitu teman-teman, sudah mulai ngurang gitu ya. Ya gitu ya, namanya juga yang kayak gini itu kekurangannya di situ sih menurut saya ya. Nggak tahu kalau teman-teman ya. Sedangkan ini kan dia
nggak bakalan berubah-berubah teman-teman. Dari awal teman-teman beli sampai sekarang itu kayak saya ini sudah pakai lumayan lama, ini nggak berubah-berubah teman-teman. Selama teman-teman itu pakainya dirawat ya, jangan terlalu jangan terlalu gimana makainya, ini tuh bakalan lebih tahan lama ya teman-teman, dan nggak akan berubah-berubah gitu teman-teman. Sedangkan ini, nah ini juga yang saya mau ngasih informasi ke teman-teman ya. Selama saya pemakaian ini kan, ini saya sudah pakai kurang lebih 8 bulan ya, kurang lebih 8 bulan. Dari pertama kali dia rilis itu katanya kan informasinya dia bisa bertahan sampai 10 jam nonstop ya pemakaian tanpa dicas gitu teman-teman. Nah itu waktu pertama kali, tapi setelah teman-teman make kayak saya gini ya, sudah sekitar 8 bulanan, di situ teman-teman sudah mulai nemuin kekurangan atau penurunan gitu ya, penurunan dari ya namanya juga barang kan, apalagi yang menggunakan baterai itu kan ada masanya teman-teman. Akhirnya ini selama 8 bulan dari yang 10 jam pemakaian nonstop, ini kalau teman-teman pakai misalnya sekarang ini, saya rasain ini sudah jauh menurun ya. Ini maksimal dia itu bisa sampai 5 jam doang, jadi setengahnya ya, setengah dari iklannya itu 10 jam gitu kan. Sekarang ini mentok itu 5 jam, saya sudah ngetes teman-teman. Nah, akhirnya menurun juga ya, walaupun dia mereknya lumayan bagus, ini Soundcore R50 INC. Tapi ini kan kelebihannya lagi nih teman-teman, kelebihannya dia nggak pakai baterai kan, jadi mau teman-teman pakai 1 tahun 2 tahun gitu teman-teman, nggak bakalan nggak bakalan berubah dia teman-teman. Selama pemakaian teman-teman ya terawat ya, hati-hati juga, jangan terlalu gimana, nanti namanya kabel kan, yaitu saya bilang ada plus minusnya ya. Dia ini bisa bertahan lama dengan konsisten suaranya seperti itu, cuman di bagian-bagian lainnya itu tetap juga kena juga ya teman-teman. Misalnya kayak gini kan, kalau teman-teman nggak hati-hati ini bisa terkupas-kupas ini yang ke telinganya ini. Terus kabelnya juga ini yang di bagian-bagian ini biasanya nih teman-teman, bagian-bagian ini atau enggak yang di sini kan, kalau teman-teman nggak sengaja ketarik tiba-tiba dia kayak putus di dalam gitu. Makanya hati-hati banget ya di bagian-bagian begini. Nah untungnya ini yang saya punya ini nggak ada kendala sama sekali ya, ini masih bagus banget, aman banget. Walaupun dia ini bukan headset gaming memang ya teman-teman, cuman dipakai gaming juga ini bagus sih teman-teman. Itu biasanya kalau untuk gamer-gamer ya, live streaming gitu, dia pakai begini teman-teman. Belum ada yang pakai begini ya teman-teman, karena ini tuh sebenarnya fungsinya ini ya lebih dimaksimalkan didengar lagu aja sih teman-teman, dan juga untuk dibawa jalan keluar gitu, traveling gitu teman-teman. Nah ini sangat jauh praktis daripada ini teman-teman. Tapi kalau mau main game live streaming ya ini teman-teman. Jadi kalau mau dibilang headset kabel sama headset begini, tetap ada waktu-waktu tertentu teman-teman harus pakai yang kayak begini teman-teman. Nah kalau ini kan bisa di semua kondisi teman-teman, bisa pakai baring-baring tidur, bisa juga pakai jalan, di mobil, di motor. Di motor ini bisa masuk di dalam helm gitu kan. Kemudian bisa dipakai untuk nelpon langsung di sini, angkat telepon, untuk play musik, untuk matikan musik juga bisa dari sini teman-teman. Jadi lebih praktis ini. Misalnya teman-teman mengendarai motor, mobil, mau ngangkat telepon nggak perlu capek-capek buka handphone lagi ya, tinggal diklik aja di earphone-nya sini teman-teman. Nah itu kelebihannya ini kayak gitu teman-teman. Nah jadi ini tetap bisa juga dipakai, cuman mungkin ini lebih ke di rumah aja teman-teman. Misalnya dengerin musik sambil duduk-duduk gitu nyantai, atau juga main game, mau live streaming bisa pakai ini, mau main game biasa juga lebih enak pakai ini karena dia nggak ada delay,
Pokoknya ini kelebihannya juga, semuanya sih enak juga, cuman kalau di jalan ini sangat kurang praktis ya. Ini lebih praktis kok di jalan gitu teman-teman ya. Di pesawat juga ini lumayan ngeredam kebisingan ya. Kalau di pesawat kan biasanya orang-orang tuh bisa tuli ya, karena dengerin suara mesin pesawat. Itu ini bisa meredam ya teman-teman. Menurut saya sih semuanya tetap bisa dipakai teman-teman. Bukan karena ini sudah masih kabel terus sudah nggak dipakai. Ini masih bagus teman-teman. Jadi mungkin itu aja dulu video saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya teman-teman. Thank you buat teman-teman yang simak video ini dari awal sampai selesai. Jangan lupa di subscribe, like, dan di komen ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di next video. Bye bye.